Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Rati Rizky Nirwana selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Bahan Alam Terestrial dan teman-teman pendidikan kimia 6B yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Nur Izati dan Herwinda Biotika Azza akan menyampaikan makalah kami tentang fenilpropanoid dan poliketida. Bahasan pertama yakni sifat dan klasifikasi fenilpropanoid. Senyawa fenilpropanoida atau fenilpropanoid merupakan salah satu kelompok senyawa fenol utama yang berasal dari jalur sikimat. Senyawa fenol ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C6 yang terikat pada C3. Kerangka dari fenilpropanoid mempunyai oksidasi maksimal trihidroksida atau 3-hidroksi. Contoh-contoh kerangka lainnya yakni ada 3,4-dihidroksi atau 4-hidroksi atau mungkin fenilpropanoid ini tidak teroksidasi sama sekali. Kerangka dasarnya juga tidak mengandung atom nitrogen sehingga beberapa sifat senyawa ini mirip dengan senyawa fenolik lain. Seperti beberapanya diantaranya cenderung mudah larut dalam larut polar, kemudian tidak berwarna, lalu bereaksi dengan udara akan teroksidasi dan menimbulkan warna gelap. Kemudian ada yang dapat membentuk kompleks dengan protein, ada yang sangat peka terhadap oksidasi enzim, mudah teroksidasi oleh basa kuat, dan menyerap sinar UV-vis. Senyawa fenilpropanoid yang merupakan turunan dari asam amino protein aromatis berupa fenilalanin banyak ditemukan di tumbuhan tingkat tinggi. Asam hidroksisinamat merupakan senyawa golongan ini yang paling banyak tersebar di alam. Contoh 4 senyawa dari asam hidroksisinamat ialah asam ferulat, asam sinapat, asam kafeat, dan asam parakumarat. Selain itu, fenilpropanoid sendiri memiliki 4 golongan atau kelompok, termasuk kelompok asam hidroksisinamat atau kelompok asam sinamat yang telah disebutkan. 3 kelompok lainnya ialah asam kumarin, alil fenol, dan profenilfenol. Kelompok asam sinamat ialah termasuk kelompok-kelompok senyawa fenol yang dihasilkan dari lintasan asam sikimat dan reaksi berikutnya. Bahan dasarnya adalah fenilalanin dan tirosin, sama seperti asam kafeat, asam parakumarat, asam sinapat, dan asam ferulat. Kemudian ada kelompok asam kumarin. Kumarin merupakan senyawa metabolit sekunder berupa minyak atsiri yang terbentuk terutama dari turunan glukosa non-atsiri. Diambil dari pohon tonka. Pohon tonka ini salah satu contohnya dan tumbuhan yang pertama kali diidentifikasi mengandung kumarin. Kelompok selanjutnya yakni alilfenol dan profenilfenol. Senyawa-senyawa alilfenol dan profenilfenol adalah dua jenis senyawa fenilpropanoida yang berkaitan satu sama lainnya. Semua senyawa alilfenol mempunyai gugus hidroksil atau gugus eter pada C4, kadang-kadang diikuti oleh gugus metoksi atau metilen dioksi. Kemudian, kelompok profenilfenol masih berkaitan dengan kelompok alilfenol, yang mana keduanya ini dihasilkan dari jalur biosintesa yang sama dan akan dijelaskan pada subbab tentang jalur biosintesa yang terjadi pada senyawa fenilpropanoid. Perintis senyawa fenilpropanoid awal adalah asam sinamat dan asam parahidroksisinamat yang juga dikenal dengan nama asam parakumarat. Dalam tumbuhan, senyawa ini dibuat dari asam aromatis amino fenilalanin dan tirosin secara bergantian dan tersintesis melalui jalur asam sikimat. Biosintesa senyawa fenilpropanoid dari jalur sikimat pertama kali ditemukan dalam mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan ragi. Sedangkan asam sikimat pertama kali ditemukan pada tahun 1885 dari tumbuhan Lilium religiosum dan kemudian ditemukan dalam banyak tumbuhan. Pokok reaksi biosintesa dari jalur sikimat adalah sebagai berikut. Pembentukan asam sikimat diawali dengan kondensasi aldol antara eritrosa dan asam fosfoenol pirufat. Pada kondensasi ini, gugus metilen dari asam fosfoenol pirufat berlaku sebagai
nukleofil dan mengadisi gugus karbonil eritrosa, menghasilkan gula dengan 7 unit atom karbon. Selanjutnya, reaksi yang analog atau intramolekuler menghasilkan asam 5-dehidrokuinat yang mempunyai lingkar sikloheksana yang kemudian diubah menjadi asam sikimat. Asam sikimat melalui serangkaian reaksi terfosforilasi menghasilkan asam korismat yang merupakan titik percabangan yang penting dalam biosintesis. Satu cabang menghasilkan asam antranelat dan kemudian menjadi triptofan, sedangkan cabang yang lain menimbulkan asam prefenat, yakni senyawa non-aromatis terakhir dalam rangkaian tersebut. Asam prefenat terbentuk oleh adisi asam fosfenolpirufat terhadap asam sikimat. Asam prefenat dapat diaromatisasi dengan dua cara. Pertama, diproses dengan dehidrasi dan dekarboksilasi simultan sehingga menghasilkan asam fenilpirufat yang bisa menghasilkan fenilalanin. Yang kedua, muncul dengan dehidrogenasi dan dekarboksilasi menghasilkan asam parahidroksifenilpirufat, yakni merupakan asam mula tirosin. Asam sinamat, asal mula fenilpropanoid, dibentuk dengan deaminasi enzimatis langsung fenilalanin, dan asam parakumarat dapat dibiosintesis dengan cara yang serupa dari tirosin atau hidroksilasi asam sinamat pada posisi para. Asam parakumarat yang juga dikenal sebagai asam parahidroksisinamat adalah pusat perantara dalam biosintesis beberapa fenilpropanoid. Pada biosintesis kumarin, asam parakumarat diyakini merupakan prekursor yang signifikan yang harus menjalani dua langkah penting dalam proses pembentukan kumarin. Pertama, cincin aromatiknya harus menjalani hidroksilasi orto ke rantai samping untuk menghasilkan 2,4 dihidroksikinamik. Ikatan rangkap yang ada pada rantai samping dari perantara ini pastinya dikonversi dari konfigurasi trans ke konfigurasi cis. Karena kenyataan bahwa konfigurasi cis kurang stabil, diperkirakan transformasi ini tidak akan terjadi menguntungkan. Sebaliknya, sistem konjugasi asam sinamat memfasilitasi isomerasi. Setelah molekul berada dalam konfigurasi cis, siklisasi dapat terjadi antara gugus hidroksil dan asam karboksilat yang menghasilkan pembentukan lakton dan penghilangan air sebagai produk samping. Yang selanjutnya, yakni biosintesis alilfenol dan profenilfenol. Pembentukan alilfenol dan profenilfenol prinsipnya adalah suatu reaksi substitusi nukleofilik di mana ion hibrida berlaku sebagai nukleofil. Hipotesa ini telah didukung oleh percobaan mengenai biosintesis anetol dalam tumbuhan Pimpinella anasium dengan reaksi umumnya sebagai berikut. Baik, yang selanjutnya yaitu sifat dan klasifikasi poliketida. Poliketida adalah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat malonat. Poliketida merupakan salah satu senyawa golongan metabolit sekunder yang dihasilkan dari fungi dan bakteri, yang mengandung gugus karbonil dan gugus metilen yang tersusun secara selang-seling atau beta-poliketon. Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit dua atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linier, yakni asam polibeta ketokarboksilat yang disebut dengan rantai poliasetil. Poliketida berasal dari kata poli yang berarti banyak dan ketida yang menunjukkan adanya ketida. Hal ini dikarenakan suatu poliketida ditandai dengan dimilikinya pola berulang suatu ketida CH2N dalam rangkaian strukturnya. Untuk struktur dari poliketida dapat dilihat pada PPT. Yang selanjutnya yaitu sifat fisika dari poliketida. Antara lain, poliketida tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, seperti heksana, dietil eter, dan kloroform. Yang kedua, umumnya bersifat asam sehingga dapat bereaksi dengan basa.
Untuk ciri-ciri dari poliketida antara lain merupakan senyawa fenol yang banyak dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, lumut, dan jamur. Yang kedua, mempunyai pola oksigenasi selang-seling. Yang ketiga, substituennya OH, CH3, COOH, isopren, OCH3. Nah, substituen ini merupakan hasil modifikasi reaksi sekunder. Sebagian besar poliketida diproduksi oleh mikroba seperti bakteri dan fungi. Akan tetapi, ada juga poliketida dan turunannya yang ditemukan dalam makhluk hidup lainnya seperti pada tumbuhan, misalnya ada flavonoid, dalam serangga misalnya ada hidroksiacetopenones, dalam moluska misalnya ada haminol, dalam spons misalnya mycotiazol, dalam alga misalnya bromoalen acetogenins, lumut kerak misalnya asam usnat, dan krinoid misalnya polyhidroksiantraquinon. Selanjutnya yaitu klasifikasi poliketida. Klasifikasi poliketida berdasarkan biosintesisnya dibagi menjadi 5, yaitu turunan asil fluoroglucinol, turunan kromon, turunan benzoquinon, turunan naftoquinon, dan turunan anthraquinon. Yang pertama yaitu turunan asil fluoroglucinol. Fluoroglucinol adalah metabolit sekunder yang terjadi secara alami pada spesies tanaman tertentu dan dapat juga diproduksi oleh organisme yang bukan tanaman seperti genggang coklat atau bakteri. Asil fluoroglucinol terbentuk pada kondensasi Claisen, yaitu terjadi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Kondensasi ini akan menghasilkan turunan asil fluoroglucinol. Untuk strukturnya dapat dilihat pada makalah. Yang kedua yaitu turunan kromon. Kromon adalah turunan benzopiranon dengan gugus keto tersubstitusi pada cincin piran. Kromon merupakan isomer dari kumarin. Kromon mengandung cincin beta-piran. Beberapa turunan dari kromon antara lain bucenin, gamapiron, eugenetin, 5-hidroksi-2-metilkromon. Yang ketiga yaitu turunan benzoquinon. Benzoquinon banyak ditemukan pada arthropoda, miliopoda, dan insekta. Beberapa senyawa turunan benzoquinon antara lain sanorelin yang merupakan pigmen kuning dari Sanorella spirotricha. Kemudian ada citrinin, metabolit jamur yang berkhasiat sebagai antibiotik. Yang selanjutnya yaitu turunan naftaquinon. Jalur poliketida membentuk inti naftaquinon dan benzoquinon banyak terdapat pada mikroorganisme. Naftaquinon terdapat dalam fungi yaitu hepaketidan pada mefinisin, oktaketida pada erythrostamin. Nah, untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar di makalah. Yang selanjutnya yaitu turunan anthraquinon. Anthraquinon merupakan metabolit sekunder dengan struktur tersiklik dengan dua cincin aromatis di samping dengan struktur siklik di tengah yang mengandung deketon. Anthraquinon merupakan hasil siklisasi dari eter poliketo C16 hasil kondensasi asetil CoA dengan 7-malonyl CoA yang dilanjutkan dengan siklisasi mengikuti mekanisme reaksi aldol. Anthraquinon kebanyakan terdapat pada jamur. Contohnya senyawa yang dibiosintesis dari anthraquinon antara lain endokokrin, hiperisin, karkarosida, dan senosida. Untuk strukturnya dapat dilihat pada makalah. Poliketida diproduksi melalui kondensasi bertahap secara sederhana dari prekursor asam karboksilat. Biosintesis poliketida aromatik mirip dengan biosintesis asam lemak.
Perbedaan pembentukan asam lemak dan senyawa poliketida aromatik ini terletak pada peristiwa reduksi sebelum penambahan asetil-CoA lebih lanjut. Biosintesis poliketida diawali dengan pembentukan rantai poliasetil, yaitu suatu produk menengah yang berupa rantai karbon linear polibeta-keton. Ini terjadi melalui suatu reaksi kondensasi Claisen. Kondensasi Claisen ini terjadi antara unit pemula, yaitu asetil-CoA, dan unit perluasan, yaitu malonyl-CoA. Pembentukan rantai poliasetil ini terjadi dengan bantuan enzim poliketida sintase. Kondensasi satu molekul malonyl-CoA dengan satu molekul asetil-CoA akan membentuk poliketida sederhana, yaitu asetoasetil-CoA. Kemudian, reaksi kondensasi yang selanjutnya terjadi antara molekul malonyl-CoA lain dengan poliketida yang terbentuk menyebabkan perpanjangan rantai sehingga di antara dua karbon dalam rantai tersebut terdapat gugus karbonil. Rantai ini disebut dengan ester polibeta-keto yang merupakan senyawa antara reaktif yang membentuk poliketida. Reaksi perpanjangan ini ditentukan oleh enzim asil transfase. Enzim tersebut berfungsi untuk memudahkan gugus asil dari malonyl-CoA ke enzim poliketida sintase agar enzim tersebut melakukan siklus kondensasi. Rantai poliasetil yang dihasilkan memiliki kereaktifan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan rantai poliasetil tersebut memiliki gugus metilen yang bertindak sebagai nukleofil dan gugus karbonil yang bertindak sebagai elektrofil. Karena sifatnya yang sangat reaktif, poliasetil tersebut mampu melakukan reaksi-reaksi tertentu, antara lain yaitu reaksi kondensasi intramolekuler. Ada dua, yaitu kondensasi aldol dan kondensasi Claisen. Pada kondensasi aldol terjadi reaksi antara gugus metilen dengan gugus karbonil dari poliasetil. Dari kondensasi ini akan membentuk suatu turunan, yaitu asam orselinat dan turunan antraquinon. Yang kedua yaitu kondensasi Claisen. Pada kondensasi Claisen terjadi antara gugus metilen dan gugus karboksilat pada molekul poliasetil. Nah, kondensasi ini akan menghasilkan poliketida turunan asil fluoroglucinol. Untuk reaksinya dapat dilihat pada PPT. Yang selanjutnya yaitu siklisasi. Pada siklisasi ada dua, yaitu laktonasi dan esterifikasi. Laktonasi yaitu reaksi yang terjadi antara gugus hidroksil dan gugus karboksil dari poliasetil membentuk suatu jembatan dengan gugus hidroksil. Gugus hidroksil dari poliasetil dihasilkan ketika gugus karbonil pada poliasetil bertomer menjadi bentuk N0-nya. Reaksi ini akan menghasilkan turunan alfa-piron. Yang kedua yaitu eterifikasi. Pada reaksi eterifikasi, terjadi reaksi antara gugus hidroksil dengan gugus karbonil dari poliasetil, membentuk eter siklik. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa turunan kromon, yaitu turunan beta-piron. Untuk mekanisme reaksinya dapat dilihat pada PPT. Berikutnya ada aplikasi fenilpropanoid dan poliketida. Untuk aplikasi fenilpropanoid, salah satunya yaitu pada Kudrenia tricuspidata yang merupakan tanaman berbuah beri-berian atau tanaman beri yang umum ditemui di Asia Timur. Hasil review jurnal pada tahun 2017 menunjukkan banyaknya senyawa fitokimia yang dapat diekstrak dari berbagai bagian dari tanaman ini. Oxyresveratrol merupakan salah satu senyawa fenilpropanoid yang ditemukan dalam tumbuhan Kudrenia tricuspidata. Oxyresveratrol menunjukkan adanya aktivitas yang dapat menghambat pertumbuhan jamur tirosinase dan proses
melanogenesis, sehingga senyawa ini dapat dikembangkan sebagai agen skin whitening untuk kosmetika dan anti-browning pada makanan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi dari poliketida. Percobaan yang dilakukan oleh K.H. Timotius untuk melihat pigmen poliketida dari Monascus. Pigmen merupakan suatu senyawa yang menentukan warna suatu bahan atau materi, seperti cat untuk berbagai barang, pewarna makanan, pewarna kosmetik, dan sebagainya. Monascus sudah lama digunakan oleh manusia sebagai pewarna alami makanan. Monascus adalah salah satu kapang homotalik yang termasuk dalam kelompok Ascomycetes. Pigmen poliketida Monascus disebut juga azapilon. Struktur molekul berbagai pigmen yang membentuk Monascus antara lain ankaplavin dan monascin adalah pigmen kuning, rubrobuctatin dan monascurubrin adalah pigmen oranye, sedangkan rubrobuctamin dan monoscorubramin adalah pigmen coklat. Nah, pigmen poliketida ini digunakan sebagai pewarna makanan produk hewani, baik minuman, yogurt, dan nata de coco. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Suraya dan Herwinda pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Kami mohon maaf atas kesalahan-kesalahan selama presentasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.